Baik kawan-kawan, tadi itu seputar bagaimana cara perawatan jenis durian yang diberikan oleh Mas Yogi sendiri. Kali ini kami mau langsung melihat ke lapangan yang tadi berapa Mas? Sekitar ya 13 rantai lah atau setengah hektar. Atau setengah hektar. Kita lihat. Kecil lah, baru awal. Ah, udah besar itu Mas. Rendah aja. Baik, ayo kita langsung lihat ke lapangannya. Kawan, saya sudah sampai di lahan perkebunan duriannya. Dan ini kita lihat nanti berapa total pohon yang ditanam di sini dan bagaimana perkembangannya. Oke Mas Imam, ini umur berapa ini setelah ditanam dia? Ini seperti pada bibit yang tadi di di lahan pembibitan. Ini durian jenis Musangking. Ya seperti yang tadi itu sama ukurannya, dia sekitar usia 4 bulan ya. Kita lihat bahwasanya pertumbuhannya itu sangat bagus sekali. 4 bulan ini sudah sampai kira-kira sekitar 80 cm usia pada durian tersebut. 4 bulan 80 cm. Iya. Dan ini ditanam sudah berapa minggu di lapangan? Ini di lapangan baru sekitar 1 bulan. Mas Yogi, di sebelah sini kan saya lihat ini ada celahnya batang durian yang telah di ini untuk teknik ini apa namanya? Ini namanya top walking ya, atau TW. Orang-orang awam biasa menyebutnya dengan okulasi. Jadi saran saya untuk teman-teman semua, apabila di pekarangan rumah atau di kebun teman-teman ada pohon durian liar atau dari biji seperti ini, jangan langsung dipotong, karena bisa kita manfaatkan batangnya itu untuk proses top walking seperti ini. Ini kita top walking, kita lihat jenis entresnya itu jenis entres Musangking yang durian unggulan ya, seperti sama kayak yang tadi. Pembibitannya sama, satu pohon. Ini kita top walking pada tanggal 27 Agustus 2020, berarti sekitar 2 bulan ya, 2 bulan 1 minggu seperti itulah. Ini kita lihat pada usia 2 bulan aja pertumbuhannya ini sangat bagus. Jadi untuk teman-teman, sayang apabila ada pohon liar seperti ini kita matikan atau kita buang, lebih bagus kita top walking dengan entres unggulan internasional seperti Musangking atau Oji seperti itu. Karena di pasaran kita lihat dan kita mengetahui bahwasanya durian Musangking itu adalah buah yang mahal karena rasanya yang sangat luar biasa ya. Kira-kira kalau durian Musangking yang sudah grade A itu bisa sampai 400.000 per kilogram. Jadi kalau satu buah durian ukurannya sekitar 3 kilo atau 2 kilo, ya kita bisa kalkulasikan sendirilah berapa total satu buah durian tersebut apabila dijual. Seperti itu. Dan untuk gini Mas Yogi, ini kan banyak ini tunas-tunas yang muncul. Ini apakah nanti ini dibiarkan saja atau kita kurangin? Jadi kita di sini kemarin itu top walking itu ada 2 entres ya, sama jenisnya Musangking juga. Namun sebenarnya satu juga bisa, cuman kami top walking 2 entres karena mencegah apabila satu mati bisa menumbuhkan yang satunya. Namun kita lihat ini dua-duanya hidup dan bagus pertumbuhannya. Nanti ketika ini usia 2 bulan, batang yang paling bagus pertumbuhannya itu nanti yang kita akan pilih. Dan
yang kurang pertumbuhannya kurang bagus itu yang kita eliminasi atau kita potong supaya kita jadikan satu batang aja supaya cepat pertumbuhannya, tidak terjadi persaingan pada pohon tersebut. Seperti itu. Jadi untuk batang ininya, ini kan lebih. Apakah ini kita biarkan saja atau kita potong juga? Apabila sudah keluar daun lebar seperti ini bisa kita potong bagian sini. Nah, jadi ini bisa tumbuh ke atas. Ini sekedar itu aja sih, kemarin kan supaya kita sisakan ini supaya ada pertumbuhan yang lain, supaya ini tidak di sini aja, supaya pohon itu tidak mati, tidak terjadi pembusukan. Oke Mas Ogi, terakhir kita tahu durian ini adalah durian unggul, begitu ya, durian unggul. Dan untuk harganya sendiri, untuk ukuran segini tuh kalau kita beli berapa? Kalau untuk ini benar-benar bibit unggul, kita mengetahui bibitnya itu dan buahnya sudah kita ketahui bagaimana rasanya. Mungkin usia 4 bulan seperti ini bisa sampai 400 ribuan, 400 sampai 500 ribu seperti itu. Itu untuk semua jenis sama atau setiap jenis itu berbeda-beda? Setiap jenis durian itu berbeda ya, ada D24, ada Musangking, dan sekarang itu yang paling mahal itu durian Musangking dan Oci, karena Oci sekarang itu lagi booming ya, karena teksturnya bisa hampir mengalahkan Musangking dan rasanya pun juga seperti itu. Jadi untuk teman-teman, untuk segini ukuran kurang lebih ya 80 cm begitu ya Mas. 80 cm ini dipatok dengan harga kurang lebih 400 ribu. Iya, seperti itu. Ini untuk jenis Musangking. Dan untuk jenis D24, Oci dan lain-lain itu kira-kira berapa harganya Mas? Kalau Oci malah justru bisa lebih mahal, bisa satu pohon segini usia 4 tahun 80 cm seperti ini bisa sampai 500-600 ribuan, karena memang Oci itu baru sedikit ya di Sumatera. Nah, lagi pada proses perkembangan buah dan pembibitan, maka Oci itu sekarang jadi yang termahal. Namun untuk yang D24 seperti Green Skin itu satu grade di bawah Musangking bisa sampai 300 ribuan, 200 ribu, cuman rata-rata sih 300 ribu ya, dengan tinggi yang sama, yaitu ya, 80 cm ya. Kenapa bibit ini tergolong mahal? Ya, kita mengetahui bahwasanya durian Musangking itulah saat ini durian yang nomor 1 di seluruh dunia, karena durian impor juga. Kemudian kita mengetahui bibit unggul, benar-benar bibit unggul, tidak sembarangan. Apabila bibit sembarangan sebenarnya sih 50 ribu juga ada yang seperti ini, yang bibit-bibit lokal. Cuman ini kan kita yang benar-benar bibit durian yang menjanjikan seperti itu. Dan untuk begini Mas, bagi ada kawan-kawan mana tahu ada yang berminat, dia telah menanam dan itu hasilnya itu kalau boleh tahu itu kita pasaran kemana? Ataukah Mas memang sudah ada memang target marketnya langsung atau pribadi atau bagaimana Mas? Sebenarnya sih banyak, nanti kalau pohon ini udah sekitar 4 tahun atau 3 tahun saja sudah banyak yang pebisnis durian itu datang untuk menawarkan hasil durian kita untuk dibeli sama mereka. Karena ini kalau sudah tahu bahwasanya kita punya lahan kebun durian jenis Musangking, Oci, D24, maka otomatis pebisnis durian juga pasti akan mengejar kita. Apalagi buah itu kita memang benar-benar buah yang bagus, yang sempurna, pasti. Karena kebanyakan sih seperti itu. Teman saya ada itu buah baru sekitar 2 tahun, namun ada investor datang untuk belum apa-apa dia sudah menawarkan duriannya sama dia, seperti itu. Dan gini Mas, itu saya lihat kan ada pohon pepaya ya di antara ganggang durian itu gunanya itu apa Mas? Jadi kan durian ini kita tanam jaraknya itu sekitar 9x9 ya, sama seperti kelapa sawit. Karena apa? Karena durian itu kita jangka panjang bisa sampai 30 tahun, maka cabang itu bisa menjalar dengan lebar ya. Maka untuk mengisi kekosongan lahan sementara dari 9 meter tersebut, kita bisa tumpang sari tanaman, bisa sejenis pepaya atau
ubi ya, kemudian bisa serai, yang penting apa aja lah yang bisa menghasilkan cepat, seperti pepaya sekitar 1 tahun itu udah bisa berbuah, dan buahnya itu bisa kita jual ke pasar-pasar. Karena untuk mengisi kekosongan lahan sementara 1 tahun pertama, 2 tahun pertama itu kan durian itu masih belum terlalu besar ukurannya, jadi sayang kalau lahan itu tidak dimanfaatkan dengan bagus. Oke gitu Mas. Terakhir Mas, untuk estimasi biayanya sendiri untuk kita membuat kebun durian yang kurang lebih ini luasnya 5.200 meter persegi ya Mas ya? Iya, sekitar 13 rantai. 13 rantai. Itu untuk estimasi biayanya sendiri itu berapa Mas? Kita kalau udah di reng-rengan harga itu sekitar habis 10 juta lah, 10 juta rupiah sampai 15 juta. Karena namanya durian itu juga butuh air, jadi kita harus pasang instalasi pipa untuk pengairan tanah ya, pengairan lahan pada pohon durian. Jadi itu juga membutuhkan modal. Kemudian apabila ada kebun durian yang masih yang awalnya pohon sawit itu kan untuk ditebang kan menggunakan biaya juga. Jadi itu juga menggunakan jasa orang untuk pemotongan singso. Jadi itu juga keluar biaya yang lumayan besar juga sih. Beda dengan lahan yang kosong itu sangat bagus dan sangat mudah untuk kita lakukan instalasi seperti itu. Dan untuk tanaman duriannya sendiri yang ditanam di luas lahan 5.200 meter persegi ini, itu kira-kira total pohon itu berapa Mas ya? Ini ada total sekitar 65 pohon ya, karena kita buat luasnya 9x9. Sebenarnya sih bisa 7x7, cuman ntar bisa pada usia 15 sampai 18 tahun itu bisa pohon itu bisa rapat sekali gitu. Jadi menghindari kerapatan itu, jadi hanya bisa 65 pohon. Dan untuk jangka waktunya durian ini produksi maksimal itu untuk sampai berapa tahun Mas? Kalau durian itu sih bisa sampai 35 tahunan Mas, karena durian itu kan pohonnya lama ya. Yang penting kita perawatannya sih. Maka kalau durian itu semakin lama justru kualitasnya itu semakin bagus untuk durian. Oh begitu Mas ya. Oke Mas, terima kasih telah berbagi ilmu dan informasi untuk kawan-kawan semua. Dan bagi ada kawan-kawan yang ingin berminat membuka lahan perkebunan durian seperti Mas Yogi ini, bisa dilakukan. Dan atau untuk sekedar menanya-nanya Mas ya, boleh? Bisa, boleh. Oke, untuk menanya-nanya nanti kontaknya saya taruh di deskripsi. Cukup sekian video dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.